Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu mata kuliah fisiologi tumbuhan dengan materi cekaman atau stres fisiologi. Sebelumnya kami akan mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama sekali, saya Dinda Sri Rahikurti sebagai moderator. Yang kedua yaitu Afadia Delnanda sebagai penanggap 1. Yang ketiga yaitu ada Mutia sebagai penanggap 2. Yang ketiga yaitu ada Septia Sulfiani sebagai penanggap 3. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Afadia Delnanda. Kepada Afadia dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Materi yang pertama yaitu prinsip respon tumbuhan terhadap lingkungan. Yang pertama yaitu respon tanaman terhadap kekeringan. Respon tanaman yang mengalami cekaman kekeringan mencangkup perubahan di tingkat seluler dan molekuler. Seperti perubahan pada pertumbuhan tanaman, volume sel menjadi lebih kecil, penurunan luas daun, daun menjadi lebih tebal, adanya pada daun peningkatan rasio akar tajuk, sensitivitas stomata, penurunan laju fotosintesis, perubahan metabolisme karbon dan nitrogen, perubahan produksi aktivitas enzim dan hormon, serta perubahan ekspresi gen. Yang kedua yaitu respon tanaman terhadap penggenangan atau waterlogging. Pada saat air memenuhi pori-pori tanah, udara didesak keluar, difusi gas berkurang dan senyawa beracun terakumulasi akibat kondisi anaerobik. Semua perubahan ini sangat mempengaruhi kemampuan tanaman untuk bertahan hidup. Sebagai responsnya, resistensi stomata meningkat, fotosintesis dan konduktivitas hidrolik akar dan menurun, dan translokasi fotoasimilat berkurang. Namun demikian, salah satu adaptasi terbaik tanaman terhadap hipoksia atau anoksia adalah peralihan proses biokimia dan metabolisme yang umum terjadi pada saat ketersediaan oksigen terbatas. Kemudian respon tanaman terhadap cekaman masam. Lahan kering tropis umumnya tersusun dari tanah-tanah masam dengan toksisitas aluminium tinggi, yaitu ultisol, oksisol, maupun spodosol. Konsentrasi aluminium yang cukup tinggi pada tanah asam atau di bawah pH 4,7 dapat menghambat pertumbuhan beberapa spesies. Tidak hanya karena efeknya yang rusak, ketersediaan fosfat, tetapi tampaknya juga karena penghambatan penyerapan besi dan karena efek beracun secara langsung terhadap metabolisme tumbuhan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu proses cengkaman dan lingkungan. 1. Dehydration avoidance, yaitu kemampuan memelihara potensial air tetap tinggi dengan cara memperbaiki serapan air, menyimpannya dalam sel tanaman dan mengurangi hilangnya air. Berikut prosesnya. 1. Peningkatan pertumbuhan akar, yaitu dengan melalui pengurangan ekspansi daun sehingga lebih banyak fotosintat atau karbon ditranslokasikan ke akar. 2. Meningkatkan pasokan air. Selanjutnya yaitu dehydration tolerance, kemampuan cengkaman menjaga proses metabolisme tetap berlangsung normal meskipun dalam kondisi kekurangan air. Prosesnya sebagai berikut. 1. Pengaturan osmotik. Yang kedua, meningkatkan elastisitas sel. Yang ketiga, mengurangi ukuran sel. Yang keempat, resistensi protoplasma. Yang C yaitu macam-macam cengkaman. Yang pertama, cengkaman kelebihan air. Dampak genangan air adalah menurunkan pertukaran gas antara tanah dan udara yang mengakibatkan menurunnya ketersediaan O2 bagi akar, menghambat pasokan O2 bagi akar dan mikroorganisme, atau mendorong udara keluar dari pori tanah maupun menghambat laju difusi. Genangan berpengaruh terhadap proses fisiologi dan biokimiawi antara lain respirasi, permeabilitas akar, penyerapan air dan hara, serta penyematan N. Yang kedua, cengkaman kekurangan air. Cengkaman kekeringan pada tanaman disebabkan oleh kekurangan suplai air di daerah
perakaran dan permintaan air yang berlebihan oleh daun dalam kondisi laju evapotranspirasi melebihi laju absorpsi air oleh akar tanaman. Serapan air oleh akar tanaman dipengaruhi oleh laju transpirasi, sistem perakaran, dan ketersediaan air tanah. Secara umum, tanaman akan menunjukkan respon tentu bila mengalami cengkaman kekeringan. Staf Lab Ilmu Tanaman 2008 mengemukakan bahwa cengkaman kekeringan dapat dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu cengkaman ringan, cengkaman sedang, dan cengkaman berat. Yang ketiga yaitu cengkaman salinitas. Stres garam terjadi dengan terdapatnya salinitas atau konsentrasi garam-garam terlarut yang berlebihan dalam tanaman. Stres garam ini umumnya terjadi dalam tanaman pada tanah salin. Stres garam meningkat dengan meningkatnya konsentrasi garam hingga tingkat konsentrasi tertentu yang dapat mengakibatkan kematian tanaman. Garam-garam yang menimbulkan stres tanaman antara lain adalah NaCl, NaSO4, CaCl2, MgSO4, MgCl2 yang terlarut dalam air. Stres akibat kelebihan Na+ dapat mempengaruhi beberapa proses fisiologi, dari mulai perkecambahan sampai pertumbuhan tanaman. Yang keempat yaitu cengkaman suhu. Suhu sebagai faktor lingkungan dapat mempengaruhi produksi tanaman secara fisik maupun fisiologis. Secara fisik, suhu merupakan bagian yang dipengaruhi oleh radiasi sinar matahari dan dapat diestimasikan berdasarkan keseimbangan panas. Secara fisiologis, suhu dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, fotosintesis, pembukaan stomata, dan respirasi. Selain itu, suhu merupakan salah satu penghambat dalam proses fisiologi untuk sistem produksi tanaman ketika suhu tanaman berada di luar suhu optimal terendah maupun tertinggi. Macam-macam cekaman yang kelima yaitu adalah cekaman kekurangan oksigen. Tumbuhan yang disiram terlalu banyak air bisa mengalami kekurangan oksigen karena tanah kehabisan ruangan udara yang menyediakan oksigen untuk respirasi seluler akar. Keadaan lingkungan kekurangan oksigen disebut hipoksia, dan keadaan lingkungan tanpa oksigen disebut anoksia, atau mengalami cekaman aerasi. Yang keenam adalah cekaman cahaya. Cahaya merupakan salah satu kunci penentuan dalam proses metabolisme dan fotosintesis tanaman. Cahaya dibutuhkan oleh tanaman mulai dari proses perkecambahan biji sampai tanaman dewasa. Respon tanaman terhadap cahaya berbeda-beda antara jenis satu dengan jenis lainnya. Ada tanaman yang tahan atau mampu tumbuh dalam kondisi cahaya yang terbatas atau sering disebut tanaman toleran, dan ada tanaman yang tidak mampu tumbuh dalam kondisi cahaya terbatas atau tanaman intoleran. Yang ketujuh adalah cekaman herbivora. Herbivora adalah suatu cekaman yang dihadapi tumbuhan dalam setiap ekosistem. Tumbuhan menghadapi herbivora yang begitu banyak, baik dengan pertahanan fisik seperti duri maupun pertahanan kimia seperti produksi senyawa yang tidak enak atau bersifat toksik. Sebagai contoh, beberapa tumbuhan menghasilkan suatu asam amino yang tidak umum yang disebut cannavanine yang dinamai berdasarkan salah satu sumbernya, Jaken atau Cannavallia ensiformis. Baiklah, materi yang bagian D yaitu strategi tumbuhan terhadap cekaman suhu dan kekurangan air. Yang pertama adalah strategi tumbuhan terhadap cekaman suhu. Strategi tumbuhan terhadap cekaman suhu tanaman menunjukkan berbagai mekanisme untuk pertahanan hidup dalam kondisi peningkatan suhu yang meliputi evolusi adaptasi jangka panjang, fenologi dan morfologi, serta mekanisme jangka pendek penghindaran atau avoidance, atau mekanisme aklimatisasi seperti merubah orientasi daun, penurunan suhu melalui transpirasi, atau perubahan komposisi lipida membran. Pengaruh cekaman suhu tinggi dapat dilihat pada berbagai tingkat, termasuk bekerjanya membran plasma dan lintasan biokimia pada sitoplasma atau organel sitoplasma.
Pengaruh awal dari cekaman suhu tinggi adalah pada plasma membran yang menunjukkan lebih cairnya lipid bilayer. Hal ini menyebabkan induksi influx Ca2+ dan reorganisasi sitoskeleton yang menghasilkan upregulasi mitogen activate protein kinase atau MAPK dan calcium dependent protein kinase atau CDPK. Yang kedua, strategi tumbuhan terhadap kekurangan air. Cekaman kekeringan pada tanaman disebabkan oleh kekurangan suplai air di daerah perakaran dan permintaan air yang berlebih oleh daun dalam kondisi laju evapotranspirasi melebihi laju absorpsi air oleh akar tanaman. Serapan air oleh akar tanaman dipengaruhi oleh laju transpirasi, sistem perakaran dan ketersediaan air tanah. Kekurangan air dapat mengganggu aktivitas fisiologis maupun morfologis, sehingga mengakibatkan aktivitasnya pertumbuhan defisiensi air yang terus-menerus akan berkurang.